Halo teman-teman semua, bertemu lagi dan kami di Herianto YouTube channel. Kali ini kita akan berdiskusi sedikit tentang satu mazhab dalam filsafat hukum, yaitu mazhab positivisme hukum. Dan tentunya kami harap ini nanti akan bermanfaat dengan teman-teman. Untuk itu, ikuti dan jangan skip video kami. Ikuti sampai habis biar teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang mazhab positivisme ini. Nah, tentunya seperti biasanya kita ditemani oleh Bang Herianto Basir sebagai teman bicara kita. Halo Bang, apa kabar? Baik, Mas Syukur. Ya, tapi di sana suara saya bisa kedengaran dengan jelas ya. Oke, baik. Bang Heri, di sini kan kita akan berbicara sedikit atau membahas sedikit tentang mazhab positivisme hukum, di mana mazhab positivisme hukum ini adalah salah satu mazhab di antara mazhab filsafat hukum yang lain yang masih eksis dan didiskusikan di kelas-kelas hukum tentunya. Nah, di sini kita ingin sharing ke teman-teman atau share ke teman-teman pengetahuan tentang mazhab positivisme hukum ini. Dan kira-kira Bang Heri, bagaimana sih sebenarnya ide atau pikiran dasar daripada mazhab positivisme ini, Bang? Kira-kira Bang Heri dipersilakan untuk menjawab. Ya, jadi gini ya Mas Syukur ya. Mazhab positivisme itu dalam pengertian modern itu adalah suatu sistem filsafat yang mengakui hanya fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi. Itu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa positivisme sangat mengedepankan sikap ilmiah. Jadi menolak spekulasi dan sangat mengedepankan sifat ilmiah. Jadi memperkuat sikap ilmiahnya dengan data rasional dan empiris tentunya. Jadi teori ini berkembang itu antara abad ke-16 sampai dengan 19, dan tokoh utamanya yang paling terkenal itu Auguste Comte, ada John Austin gitu, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya seperti yang dikenal di dalam dunia akademik hukum seperti L. Ahad, ada Hans Kelsen dan lain sebagainya. Pada saat aliran ini berkembang, aliran hukum alam mulai tersisih. Jadi yang paling mendominasi ya, yang paling menghegemoni terkait dengan paradigma hukum itu sebelum mazhab positivisme itu adalah mazhab hukum alam. Itu Mas Syukur ya. Jadi sebelum mazhab positivisme ini ada, yang mendominasi itu adalah mazhab hukum alam. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut terkait dengan pandangan daripada aliran mazhab positivisme, positivisme itu memandang hukum ya, hukum itu adalah hukum gitu. Jadi keadilan ya, jadi keadilan yang ada di dalam hukum adalah keadilan yang harus ditegakkan. Jadi mengabaikan apakah keadilan itu dalam hukum tersebut sesuai atau tidak dalam realita kehidupan manusia. Jadi akibat dari aliran ini adalah bahwa parameter keadilan itu keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi keadilan undang-undang atau keadilan hukum tidak ada sangkut pautnya menurut mazhab ini dengan moral dan etika. Jadi moral dan etika itu adalah sesuatu yang lain dari hukum menurut mazhab. Nah, jadi hukum itu bukan sesuatu yang ada di dalam luar konteks hukum seperti moral dan etika yang ada dalam masyarakat. Itu hal yang berlainan dengan hukum. Nah, itu bukanlah hukum. Jadi ajaran tentang moral dan etika itu harus diabaikan karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan undang-undangan. Nah, kebenaran dan keadilan adalah kebenaran dan keadilan yang ada di dalam undang-undang. Nah, ini adalah karakter daripada mazhab positivisme ini. Gitu. Jadi undang-undang itu menjadi sumber hukum untuk penegakan hukum, dan yang menjalankan hukum atau undang-undang itu adalah otoritas yang punya kekuasaan. Jadi cara pandangnya
kemudian mendapatkan julukan lain gitu ya, istilah lain seperti mazhab formalistik atau analistik jurisprudence atau legisme gitu lah, seperti itu. Nah, jadi seperti contohnya John Austin ya, John Austin itu mempunyai pandangan tentang hukum. Jadi ia memandang hukum itu sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atas yang ada di bawahnya. Nah, jadi ia mengatakan bahwa hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat untuk mengatur orang yang ada di bawahnya atau manusia yang lainnya. Nah, itu menurut John Austin. Nah, sedangkan pernyataan yang lebih tegas lagi seperti pengikut-pengikut aliran ini seperti El-Ahad, dia mengatakan bahwa undang-undang itu perintah manusia. Nah, bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral. Atau bahkan analisis dari konsepsi dengan hukum layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian historis mengenai sebab atau asal-usul suatu undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hukum dan gejala sosial lainnya gitu. Dan kritik atau penghargaan hukum mengenai moral dan tata sosial dan fungsi-fungsinya, jadi harus dibedakan analisis. Nah, itu menurut El-Ahad seperti itu ya. Jadi itu sedikit pandangan ya, pemantik terkait dengan aliran filsafat positivisme atau hukum positif, Mas Syukur. Oke. Nah, artinya bahwa yang tadi yang dijelaskan Bang Heri, kita bisa melihat bahwasanya positivisme itu sebenarnya dia menghendaki suatu kepastian ya, dan bahwa hukum itu juga bersifat otonom dalam artian dia terbebas dari intervensi ilmu lain atau bidang lain, misal dia dari intervensi. Iya, jadi nilai etika. Ya, itu ditegaskan juga kan pada abad ke-19. Jadi teori yang mengukuhkan sorry saya agak batuk ya. Jadi teori yang mengukuhkan aliran hukum positivisme ini atau hukum murni itu kan pencetusnya kan Hans Kelsen ya pada abad 19. Jadi teori ini itu mempertegas hukum harus terbebas dari segala unsur di luar hukum gitu. Tidak hanya moral atau etika saja, tetapi ideologi, politik, sosiologi, sejarah, humanisme, dan yang lain-lain. Jadi hukum harus murni dari campur tangan dan perlindungan dan pertimbangan ilmu-ilmu lain. Gitu loh. Jadi untuk meneguhkan pendapatnya itu, Kelsen juga mengajukan teori yang paling terkenal hingga saat ini masih relevan, yaitu teori hierarki perundang-undangan. Nah, itu yang diajukan Kelsen untuk mempertegas bahwa hukum itu sebenarnya harus terbebas dari unsur-unsur lain. Dia mengajukan teori untuk memperkuat konsepsinya itu pada sekitar abad ke-19. Gitu, Mas Syukur. Nah, ini Bang, jadi menarik untuk dipertanyakan bahwasanya tadi dijelaskan bahwa dalam positivisme ini dia mengatakan secara tegas bahwa ya hukum itu harus bebas dari intervensi baik intervensi moral dan nilai etika. Itu alasan dibalik penolakan itu apa sebenarnya? Ya karena mazhab ini memandang bahwa hukum itu adalah hukum gitu loh. Jadi hukum itu apa yang diatur di dalam perundang-undangan. Jadi di luar konteks undang-undang termasuk etika dan moral ataupun hal-hal yang sifatnya sosiologis yang ada di dalam masyarakat itu bukan pertimbangan hukum gitu loh. Jadi kepastian hukum itu adalah hukum yang tertuang di dalam undang-undang. Itu karakteristik daripada positivisme. Itu Mas Syukur. Kenapa dia menolak bahwa ada unsur-unsur lain di dalam hukum gitu. Jadi mindsetnya bahwa hukum itu adalah apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi inti daripada paradigma berpikirnya adalah itu. Oke. Nah, Bang Heri, ini kan mazhab positivisme ini hanya salah satu di antara mazhab filsafat hukum di antara di luar daripada mazhab positivisme ini masih banyak mazhab lain seperti sosiological jurisprudence dan sebagainya yang masing-masing
memiliki kekurangan dan kelebihan begitu. Ya. Nah, kira-kira dalam aliran masa positivisme ini apa kekurangan dan kelebihannya, Bang? Iya, jadi kekurangan dan kelebihannya ya. Yang pertama kelebihannya dulu ya yang saya sampaikan ya. Nah, kalau kelebihan positivisme itu tentu ada kepastian hukum. Karena sebagai sumber moral atau sumber tingkah laku daripada warga negara yang hidup dalam suatu negara atau masyarakat, itu apa yang sudah ditentukan undang-undang. Nah, kalau melakukan yang apa yang sudah ditentukan undang-undang tentu tidak ada masalah. Nah, akhirnya menimbulkan apa? Kepastian kan? Adanya kepastian hukum yang tinggi. Nah, jadi positivisme ini kelebihannya ada kepastian hukum yang tinggi. Nah, kekurangannya apa? Nah, kekurangannya bahwa begini, kalau hukum dipisahkan dari unsur-unsur lain gitu ya. Kalau hukum ini dipisahkan murni dari unsur-unsur lain, nah itulah yang menjadi kontradiksi. Karena subjek hukum ini kan makhluk sosial ya, manusia. Dia hidup di dalam konstruksi sosial, dalam sosiologi gitu. Artinya bahwa nantinya kalau ada gejala-gejala sosial yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang ditulis itu, maka nanti ada terjadi kekosongan hukum kalau paradigmanya bahwa hukum itu adalah apa yang disebut saja di dalam peraturan perundang-undangan. Gitu loh. Jadi malah menimbulkan apa? Menimbulkan kekosongan hukum baru gitu jadinya. Kalau seandainya ada peristiwa yang tidak diakomodir oleh undang-undang. Gitu Mas Syukur. Kalau ini dilepaskan dari unsur-unsur sejarah, unsur-unsur sosiologis atau unsur-unsur psikologis manusia. Karena subjek hukum ini kan manusia. Nah gitu, jadi kekurangannya di situ. Nah bahkan ini bisa menimbulkan ketidakadilan kalau seandainya apa yang tertulis di dalam hukum tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak pandangan daripada positivisme ini tidak mengakomodir unsur-unsur di luar hukum kan. Seperti itu. Jadi justru kepastiannya tinggi tetapi belum tentu bisa memberikan keadilan. Seperti itu. Oke, Bang. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya positivisme hukum itu dia mengedepankan kepastian dalam artian adanya norma hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks negara hukum Indonesia, di Indonesia pun kita mengenal ada namanya Undang-Undang Dasar, ada namanya undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawah undang-undang. Nah, apakah ini berarti Indonesia juga mengadopsi daripada mazhab positivisme ini, Bang? Ya tentu saja, karena hierarki perundang-undangan itu adalah konsepsi daripada Hans Kelsen. Dan Hans Kelsen itu satu mazhab dengan John Austin gitu ya. Nah, dengan LAH. Artinya ya Indonesia menganut mazhab positivistik. Nah, kita lihat secara faktual saja bahwa undang-undang memiliki predikat yang lebih tinggi di dalam struktur hukum di Indonesia. Nah, artinya ini kan menggunakan sistem formalistik legism. Gitu loh. Artinya menganut mazhab positivistik gitu loh. Tapi kok ada hukum adat nih berlaku di Indonesia? Loh, hukum adat itu berlaku by law. By law itu apa? Berdasarkan hukum tertulis. Ya. Nah, itu saya kasih tegas lagi. Jadi bukan berarti campuran, karena hukum adat bisa berlaku karena diakomodir hukum tertulis. Ada norma dasar yang disebut Greenom. Nah, itu adalah konsepsi-konsepsi atau pemikiran Hans Kelsen. Itu adalah teori yang diajukan untuk mempertegas aliran atau mazhab positivistik pada abad ke-19. Itu Mas Syukur. Aduh, ini sorry ya sambil batuk-batuk ini saya nih. tapi nggak COVID tentunya. Oh enggak, aman. Sudah divaksin ini. Alhamdulillah. Ya. Nah, oke. Nah, berarti kembali ke laptop Bang Heri. Nah, berarti bahwasannya Indonesia sendiri juga mengadopsi daripada mazhab positivisme hukum. Tetapi tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya ada kelemahan dalam aliran positivisme hukum ini. Oke, katakan
Indonesia ini kan salah satu negara yang begitu plural ya, plural baik dari budayanya, agamanya, dan sebagainya. Dan juga negara Indonesia ini sebagai salah satu negara yang berkembang terus ya. Di era globalisasi sekarang, perkembangan daripada pergaulan masyarakat itu semakin banyak, dan bisa saja dikatakan bahwa undang-undang itu tidak akan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat ketika undang-undang itu stagnan di situ. Nah, artinya yang saya pertanyakan di sini adalah bagaimana sih sebenarnya di dalam hukum, dalam konteks hukum Indonesia ini menutupi daripada kelemahan mazhab positivisme hukum ini, Bang, dalam konteks negara hukum Indonesia, Bang? Iya, jadi bagaimana sih menutupi kelemahannya begitu ya? Jadi hukum ini kan berkembang ya sesuai dengan peradaban dan tentunya sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi kalau menurut saya, hukum itu malah justru, saya bukan penganut mazhab positivisme, jujur saja. Nah, jadi kalau saya lebih mengedepankan ada titik keseimbangan di mana undang-undang itu perlu untuk mewujudkan kepastian, tetapi juga hukum itu harus cepat merespon kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah ya, hukum harus cepat merespon kebutuhan masyarakat. Artinya apa-apa yang tidak diakomodir dalam hukum itu harus sesegera mungkin ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu yang tentunya merugikan subjek hukum yang lain, hukum harus cepat tanggap. Nah, itu hukum yang ideal bagi saya. Nah, terus kita lihat secara faktual, karena kita menganut sistem hukum tertulis ya, civil law, maka kita tidak bisa melepaskan entitas daripada identitas konsepsi yang sudah menjadi sistem di negara kita. Nah, implikasinya apa? Ya, maka kita menegakkan hukum ya tentu harus berdasarkan perundang-undangan. Nah, itu dulu yang harus kita lihat. Menegakkan hukum berdasarkan perundang-undangan. Nah, sekarang tentu yang menjadi tantangan atau titik kelemahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada peristiwa hukum, ya, ada peristiwa yang merugikan orang lain atau bahkan negara, tapi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan? Itu kan konsekuensi logis dari kelemahan sistem. Nah, bagaimana caranya ya? Maka muatan atau materi muatan yang ada di dalam undang-undang harus memiliki materi muatan yang sekiranya responsif gitu ya, terkait dengan peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang. Contoh, ini contoh. Kalau hukum legistik ya, legisme itu kan apa yang ditegakkan yang ada di dalam undang-undang. Seperti contoh ketentuan pasal 48 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 pasal 5 ya, tentang kekuasaan kehakiman. Jadi hakim kan selain mempertimbangkan nilai-nilai hukum, dia juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Ini tentunya kan kontradiktif dengan konsepsi positivistik kan. Tetapi artinya ketentuan pasal tersebut mempredikatkan hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tapi dia juga mengawal undang-undang gitu. Bukan hanya mengawal undang-undang, tapi dia berpotensi menemukan hukum untuk apa yang tidak diatur di dalam undang-undang. Gitu. Jadi bagaimana cara menutupi kelemahannya? Ya tentu hal-hal yang tidak bisa diatur secara hukum murni itu harus diakomodasi atau diakomodir dalam hukum yang nantinya akan menentukan sebuah norma sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Nah, itu cara mengantisipasinya gitu. Karena secara konsepsi memang hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur non-hukum kalau mazhab positivistik itu tidak dibenarkan gitu. Nah, ini konsekuensinya apa dalam dunia penegakan hukum? Kalau sistem mazhabnya positivistik terus kompetensi hakimnya positivistik juga, artinya kan dia memutus berdasarkan hukum yang berlaku. Ya. Nah, bagaimana dia bisa mengakomodir keadilan yang tidak diatur hukum? Contoh, kalau menurut KUHAP, orang yang salah dakwaan kan dibebaskan. Iya kan? Itu kepastian yang ada di undang-undang kan?
Nah, kalau seandainya orang sudah terlanjur dalam persidangan, terus dia salah dakwaan, kalau mengikuti mazhab positivistik, kan harus menegakkan apa yang diatur di dalam undang-undang kan, otomatis dia harus bebas. Iya. Tetapi keadilannya ada nggak? Jadi orang yang melakukan tindak pidana yang sama itu kan juga dipidana. Nah, ini memberikan keadilan nggak? Itu memungkinkan adil kalau hakim memutus di luar dakwaan dan mengingkari tentunya KUHAP, kan begitu. Iya kan? Baru keadilan itu bisa ada. Nah, jadi bagaimana untuk mengakomodir itu? Maka harus diakomodir dalam muatan materi undang-undangnya. Bagaimana menghadapi situasi ketika apa yang diatur dalam undang-undang itu tidak ada hukumnya. Gitu. Iya. Jadi hukum itu berkembang, Mas Syukur ya. Jadi hukum itu berkembang. Jadi mana saja yang bisa memberikan kepastian, tapi bukan hanya certainty of law saja, memberikan kemanfaatan juga, kan hukum itu untuk manusia, kan begitu. Nah, memberikan kemanfaatan dan tentu yang paling akhir adalah cita hukumnya, yaitu keadilannya, gitu loh. Nah, itu yang menurut saya yang harus diperhatikan dalam pembangunan sistem hukum nasional kita. Jadi tidak hanya terjebak dalam konsepsi positivistik, tetapi hukum itu harus responsif. Gitu. Bagaimana hukum responsif untuk menutupi kelemahannya? Diatur dalam muatan materinya kalau kita memang masih bertahan dalam sistem ini. Sistem legisme formalistik. Gitu, Mas Syukur. Iya, nah artinya bahwa kita bisa ketahui di sini dan juga teman-teman, kita bisa ketahui bahwasannya ya sekalipun Indonesia ini dia mengadopsi daripada mazhab positivisme, tetapi bukan positivisme murni lah istilahnya Bang ya, tetapi sedikit memberikan tempat bagi mazhab lain semisal refinding, sebagaimana ya refinding dan lain sebagainya. Nah, jadi refinding itu kan sebenarnya sintesis kan antara mazhab, antara aliran ini legisme dan aliran hukum bebas. Kalau aliran legisme kan apa yang di dalam undang-undang. Nah, aliran hukum bebas ini antitesis daripada aliran legisme. Nah, maka muncullah aliran refinding yang mengakomodir kedua hal tersebut. Di mana hukum itu tetap berkepastian, tapi hakim juga bisa memberikan putusan yang adil kalau seandainya hukum tertulis itu tidak mengatur. Itu juga tercermin kok dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kan tentang kuasaan kehakiman pasal 5 tadi, bahwa hakim itu juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Itu artinya apa sih? Kan begitu. Nah, artinya ada unsur non hukum kan akhirnya kan. Nah, nggak saklek-saklek amat kan akhirnya. Ya, kita menggunakan hukum tertulis tetapi tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Tetapi itu adalah hal yang ideal karena hukum itu berkembang dari masa ke masa. Karena ada kelebihan dan kelemahan dari konsepsi yang murni tadi. Nah, tentu itu harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia yang hidup itu, sehingga hukum itu responsif gitu. Tapi kalau konsepsi dasarnya aliran positivistik itu memandang sesuatu dari undang-undang terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak mengurangi maknanya gitu. Jadi tetapi hukum itu harus berkembang. Itu ya, Mas Syukur. Oke, Bang. Waduh, thank you Bang. Nah, teman-teman, tadi sepanjang pembicaraan kita, diskusi kita dengan Bang Heri, bahwasannya kita membahas tentang mazhab positivisme hukum yang tadi sudah dijelaskan. Jika dan kemudian dia mengatakan ada nilai moral dan nilai etika yang tidak boleh mengintervensi daripada hukum itu. Ya, ketika kita membicarakan hukum, ya hukum sebagaimana hukum yang berkepastian, yaitu ada hukum yang tertulis atau peraturan perundang-undangan. Ngomong tentang keadilan, ya bagaimana kita membicarakan keadilan dalam konteks undang-undang tertulis. Nah, gitu. Tetapi tadi di pembahasan terakhir bahwasanya ternyata di Indonesia, sekalipun dia
menganut daripada positivisme hukum, akan tetapi hakim juga dalam memutus atau in concreto dalam putusannya, dia juga harus memperhatikan cita hukum. Ada 3 tadi yang sempat disebutkan, ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, untuk mencapai daripada ketiga itu, hakim juga harus mempertimbangkan di luar daripada peraturan perundang-undangan itu, yang artinya bahwa hukum itu ternyata tidak boleh terlepas dari nilai etika dan moral itu gitu. Nah, Bang Heri, barangkali untuk kali ini kita cukupkan, Bang Heri. Yap. Terima kasih atas penjelasannya, Bang. Ini penjelasan yang luar biasa, dan mudah-mudahan membantu teman-teman kita yang sedang belajar hukum ya, tentang aliran mazhab positivisme hukum ini. Dan tentunya di sini saya berpesan kepada teman-teman semua, terus tingkatkan daya belajar kamu, kemudian biar pemahaman hukumnya semakin bagus. Filsafat hukum itu memang sangat penting. Ya, kenapa dia sangat penting? Karena induk daripada segala ilmu pengetahuan itu ya filsafat hukum. Jadi kita bisa menelusuri dari mana induk dari segala ilmu pengetahuan, bukan ya, filsafat hukum, filsafat. Oh, terus nah, induk daripada perkembangan hukum itu adalah filsafat hukum. Oke, terima kasih sudah mengoreksi. Ya. Jadi itu. Nah, juga saya ingin berpesan kepada teman-teman ya, jika kemudian channel ini atau kemudian video yang kami buat ini, teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe. Dan apabila juga teman-teman ingin merequest lah ya, istilahnya meminta kita untuk menjelaskan mungkin mazhab mazhab dari filsafat hukum, tidak apa-apa, tinggalkan saja komentar di kolom komentar. Nanti kalau memang kita punya kesempatan untuk sharing, kita akan sharing dan mengunggahnya kembali di YouTube. Nah, sekian teman-teman, sampai bertemu kembali di vlog berikutnya.